Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresawati Utami dari grup 1 profesi dan kelompok 6 kecil. Di sini saya akan melakukan INC kepada ibu melahirkan. Nah, sebelum kita melakukan INC kepada ibu, kita telah mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Di mana yang pertama itu ada bak instrumen steril yang isinya itu ada 2 klem, penjepit tali pusat, gunting, dan setengah koher. Setelah itu ada kapas DTT, handscoon bersih, handscoon steril, squid yang berisi vitamin K, hepatitis, dan cairan oksitosin. Terus selanjutnya ada apron, handuk, perlak, dan ada juga kain untuk bayinya. Selanjutnya kita datang ke ibu untuk melakukan kontrak waktu. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Bu, perkenalkan saya Teresa, saya perawat yang berdinas pada hari ini di ruangan ini. Nah, sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu Lisna. Ibu Lisna ya Bu ya? Iya. Jadi tadi kan Ibu sudah saya anjurkan untuk berjalan-jalan ya Bu ya, untuk agar mempercepat persalinan Ibu. Iya. Nah, bagaimana sekarang Bu? Apakah sudah ada rasa-rasa kontraksi dan ingin melahirkan Bu? Iya. Baik Bu, nanti akan saya bantu Ibu untuk melahirkan, dan sebelumnya saya akan melakukan pembersihan di area vagina Ibu terlebih dahulu ya Bu ya. Baik. Waktunya nanti kita sesuaikan dengan sistem kelahirannya Bu. Saya ambil alat dulu ya Bu ya. Selanjutnya kita dekatkan alat. Nah, sebelum kita melakukan proses melahirkan, kita terlebih dahulu sudah melihat kala 2 pada ibu, di mana kala 2 ini menggali gejala dan tanda-tanda kala 2. Di mana yang pertama itu ada ibu merasa ada dorongan yang kuat dan ingin meneran. Yang selanjutnya ibu merasakan tekanan yang semakin meningkat di rektum ibu serta vaginanya, dan perineum tampak menonjol, vulva dan sphincter ani itu membuka, serta kepala bayi sudah masuk PAP. Nah, selanjutnya kita pasang APD terlebih dahulu. Letak perlak di bawah bokong ibu, terus kita letakkan handuk di atas perut ibu. Selanjutnya kita memakai handscoon bersih untuk melakukan vulva hygiene kepada ibu. Kita dekatkan kapas DTT dan bengkok. Selanjutnya kita tutup skram sebagai tanda kita menjaga privasi pasien. Nah, sebelumnya saya juga sudah mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lakukan pembersihan vulva hygiene kepada ibu, itu dari labia mayora ke labia minora. Terus setelah bersih, kita lakukan pembersihan melalui klitoris dan sampai ke anus. Nah, setelah bersih, kita cek pembukaan ibu dengan menggunakan jari. Caranya itu kita masukkan satu jari yang panjang ke vagina ibu. Jika masih ada ruang, kita masukkan jari telunjuk ke vagina ibu. Bu, kita cek dulu ya Bu, apakah pembukaannya sudah lengkap atau belum. Kita masukkan, itu masih ada ruang kita. Nah, jika pembukaannya sudah lengkap, itu biasanya pembukaannya itu 10 cm. Nah, selanjutnya jika sudah, kita langsung masuk ke proses persalinan. Nah, sebelumnya kita mengganti handscoon lagi menjadi handscoon steril.
Dan handskun bersihnya tadi kita masukkan ke larutan DTT. Maaf sebelumnya, sebelum kita ganti handskun, kita lihat juga, kita raba juga apakah cairan amnionnya itu sudah pecah atau belum. Nah, jika cairan amnionnya itu belum pecah, kita bisa memecahkan cairan amnion itu menggunakan setengah koher. Menggunakan setengah koher dengan cara kita selipkan koher di antara jari tengah dan jari telunjuk kita. Terus kita masukkan ke bagian vagina ibu. Usahakan mengoyaknya sedikit saja karena takut terkena kepala bayi. Jika sudah, kita taruh di cairan DTT. Setelah itu baru kita melepaskan sarung tangan bersih dan mengganti sarung tangan steril untuk proses melahirkan ibu. Nah, sebelumnya kita juga mengajarkan ibu teknik mengeran atau mengejan dengan cara menarik nafas yang dalam, lalu menghembuskannya keluar melalui mulut dan tidak boleh mengangkat bagian pantatnya. Selanjutnya kita lakukan proses kelahiran kepada ibu. Nah, ibu mengejan lagi, Bu. Lagi, Bu. Lagi. Ya, terus, Bu, terus. Udah. Ketika kepala bayi sudah keluar, kita sebelumnya juga sudah menyiapkan kapas untuk membersihkan bagian mata dan bagian mulut dari bayi dengan huruf S. Kita bersihkan juga bagian mulutnya dan hidungnya. Setelah itu kita lihat apakah ada lilitan di leher bayi atau tidak. Jika ada, kita bisa membebaskannya dengan mengangkatnya ke atas. Setelah itu, jika tidak ada, kita suruh ibu mengejan lagi. Ibu mengejan lagi, Bu. Terus, nah kalau sudah ada bahunya sudah keluar gini, kita bisa menariknya ke atas, ke bawah. Kemudian kita raba, kita cari ekstremitas bawah. Kemudian kita angkat bayinya dan kita letakkan di atas perut ibu yang sudah terlapisi handuk. Nah, setelah itu kita bisa melakukan apgar kepada bayi, dan kita juga bisa melakukan suction. Nah, setelah itu kita lihat juga, setelah itu kita melakukan perawatan tali pusat. Kita klem tali pusat bayi 2-3 cm di atas pusatnya. Setelah itu kita ambil klem, dan kita klem 2-5 cm dari klem yang pertama tadi. Nah, setelah itu kita gunting. Tali pusat bayinya. Setelah itu kita tetap pertahankan kehangatan bayi dan kita bisa memberikan bayi kepada ibunya. Nah, sebelumnya kita juga bisa melakukan penyuntikan vitamin K dan hepatitis B kepada bayi.
di paha bayi sebelah kanan. Kita juga bisa menyuntikkan vitamin K ke paha sebelah kiri dengan IM. Setelah itu kita berikan bayi kepada ibu untuk menyusui pertamanya. Ya Bu, anaknya. Selanjutnya kita lakukan suntik oksitosin kepada ibu. Jika ibu tidak ada terasa untuk mengeram lagi, kita suntikkan di sepertiga paha dalam ibu. Maaf ya Bu. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat sambil kita pijit di area perut bawah ibu untuk mempercepat kelahiran plasentanya. Jika sudah ada tanda-tanda ibu mengeran, kita langsung tarik bagian plasentanya ke atas, ke bawah. Lagi Bu. Kita perhatikan jika ibu tidak sedang mengeram atau berkontraksi, kita tidak boleh menarik plasenta ibu. Nah, setelah di ujung ini kita bisa melakukan gerakan memutar seperti sedang memarut kelapa untuk mencegah tertinggalnya kontiledon dari plasenta ibu. Setelah itu kita letak di kom, kita lihat apakah plasentanya ada yang tertinggal atau tidak. Jika ada yang tertinggal, kita bisa mengambilnya secara manual menggunakan tangan. Dan kita lihat apakah kontiledonnya itu utuh atau tidak. Selanjutnya kita lihat biasanya itu terdapat 2 arteri dan 1 vena. Setelah itu kita letakkan dan kita timbang, dan jangan lupa kita timbang. Nah, setelah itu kita lihat kembali bagian vagina ibu. Jika terdapat darah, kita bisa membersihkannya kembali. Nah, setelah udah bersih, kita lihat apakah ada pendarahan yang berlebihan atau tidak, apakah ada terdapat robekan atau tidak. Jika terdapat robekan, kita bisa melakukan hecting kepada ibu. Nah, jika tidak ada, kita lakukan pembersihan kepada ibu dengan cara kita pakaikan kembali baju bersih kepada ibu, terus kita pakaikan pampers kepada ibu agar darahnya itu tidak keluar kemana-mana. Nah, selanjutnya kita pakaikan kembali ibu selimut dan kita bereskan alat. Setelah itu kita kembali ke ibu, kita sampaikan hasil dari melahirkannya. Nah, ibu, selamat ya Bu ya, ibu telah melahirkan anak perempuan. Semuanya alhamdulillah tidak ada yang mengalami kelainan, jari-jarinya lengkap dan semuanya normal. Selamat ya Bu ya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ibu tanyakan lagi? Tidak ada. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah sudah lega. Baik, kalau begitu jika tidak ada ditanyakan lagi, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ibu bisa memanggil saya di nurse station atau ibu bisa memencet tombol yang ada di sebelah ibu ya Bu ya. Baik. Selanjutnya udah kita bereskan pasien, kita lepas sarung tangan. Kita buka kembali skran dan kita cuci tangan dan lakukan dokumentasi. Letakkan di baskom kotak. Selanjutnya kita lakukan dokumentasi. Jadi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 pada pukul 1 telah lahir anak dari Ibu A. Kondisi anak normal, tidak ada kelainan.
beratnya 3.500, panjangnya 45 cm, dan ibu merasa puas dan nyaman. Tanda tangan perawat Resta.